Dan diantara istighfar yang sangat baik ini, baca 3 ini. Gugur seluruhnya walaupun sebanyak buih di lautan. Astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar dan tobat sama tadi. Astaghfirullah, saya meminta ampunan hanya kepada Allah. Alladzi la ilaha illahu, yang mana tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Dia. Al-hayyul qayyum, Dialah yang maha hidup dan segala kehidupan datang darinya. Dialah yang maha menegakkan segalanya. Dialah yang maha berdiri sendiri, yang seluruhnya tegak olehnya. Wa atubu ilaih, dan hanya kepadanya saya bertobat. Baca 3 kali, gugur dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Apalagi kalau sampai baca astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Maka ini sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis, tidak salah ingat, tuba li abdin wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba, kehebatan besar bagi hamba saat dia jumpai dalam lembaran amalannya istighfar terbanyak. Dan istighfar itu gampang. Baca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Manika ini akan menjadikan kita di hari kiamat orang yang paling hebat amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mengawali kajian kita di subuh yang cerah ini dalam suasana Id, masih dalam ayyamut tasyriq, dan Nabi alaihi salatu wassalam katakan ayyamut tasyriq
ayyam akal wa syurb wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan-makan, minum-minum. Yang ketiga, berzikir kepada Allah. Kalau makan-makan tidak perlu diingatkan, minum-minumnya tidak perlu diingatkan, tapi berzikir kepada Allahnya yang perlu diingatkan. Iya. Dan ini salah satu perbedaan mendasar hari raya kaum muslimin dengan hari raya yang lainnya. Hari raya kaum muslimin itu dengan kebahagiaan, makanan, minuman, tetapi zikrullah tetap mendominasi, tetap harus menjadi syiar. Dan sehebat-hebat zikrullah adalah istighfar. Sehebat-hebat zikrullah adalah istighfar. Memperbanyak istighfar, doa, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian di hari yang baik, kami akan bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Madzarijus Salikin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-'abdu la yumkinu dukhuluhul jannah illa bitamhis. Seorang hamba tidak akan mungkin masuk ke dalam surga kecuali harus dibersihkan. Bersih baru bisa masuk surga. Sebab surga tempat orang yang baik-baik. Surga tempat orang yang bersih. Dan at-tamhis, wa hadha at-tamhis yakunu fi darid dunya bi arba'ati asya'. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, tamhis ini, pemurnian, pembersihan ini terjadi dalam kehidupan dunia melalui 4 proses. Jadi dalam kehidupan dunia tamhis ada 4 bentuk. Di alam barzakh ada lagi, di padang mahsyar ada lagi. Yang pertama, untuk di dunia ini kita dibersihkan di dunia. Mau bersih, ada pembersihan di dunia dengan 4 hal. Kata beliau, at-taubah, bertaubat. Yang kedua, al-istighfar, meminta ampunan, beristighfar. Yang ketiga, al-hasanat al-mahiyah, kebaikan-kebaikan al-mahiyah yang menggugurkan dosa. Yang keempat, al-masaib al-mukaffirah, musibah-musibah yang menggugurkan dosa. Fa illam tafi hadhihi al-arba'ah bi takhlisihi wa tamhisihi muhissa fil barzakh bi thalathati asya'. Maka jika 4 hal ini tidak cukup membersihkannya, memurnikannya, maka dia akan dibersihkan di alam barzakh dengan 3 hal. Yang pertama, salatu ahlil imani alaih,
wastighfaruhum lah wa syafa'atuhum lah. Yang pertama, salatnya orang yang beriman kepadanya, permintaan istighfarnya orang beriman terhadapnya, syafaatnya orang beriman padanya. Apalagi kalau saat solat ada sampai 40 orang yang bertauhid, maka itu dijamin. Yang kedua kata beliau, fitnatul qabr, yang membersihkan dia di alam barzakh adalah fitnah, cobaan, kengerian alam kubur yang dia alami, itu membersihkannya. Yang ketiga, mayuhdi ilaihi ikhwanuhul muslimun min hadayal a'mal. Yang ketiga, hidayah hadiah-hadiah amalan. Hadiah-hadiah amalan yang saudara-saudaranya dari kaum muslimin menghadiahkan kepadanya. Saya beramal sedekah ini dan seterusnya, saya niatkan untuk si anu. Atau saya haji, saya umrah, haji umrah ini saya niatkan untuk si anu. Saudara-saudara, kenalan kita kaum muslimin, maka itu membersihkan dia. Baik, fa illam tafi hadhihi thalatha bitamhis muhissa fil mawqif bi thalathati asya. Maka jika tiga ini juga belum membersihkannya, maka dia akan dibersihkan di al-mawqif, di padang mahsyar, dengan tiga hal pula. Yang pertama, ahwalul qiyamah wa syiddatul mawqif. Yang pertama, kedahsyatan, kengerian hari kiamat. Yang kedua, syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat atau hal-hal yang memberi syafaat, itu membersihkannya. Yang ketiga, afullahi azza wa jal, maafnya Allah azza wa jal kepadanya. Sudah berapa? 4, 3, 3 10 4 di dunia, 3 di dalam barzakh, 3 di padang mahsyar. Fa illam tafi hadhihi thalatha bitamhisi fatakunu an-naru tuhratan lahu wa tamhisan li khubuti wa yakunu muktuhu fiha ala hasabi kathratil khubut wa qillati wa shiddatuhu wa da'fuhu shiddatihi wa da'fihi wa tarakumihi. Fa idza kharaja khubutu tara khalisan tayyiban ukhrija minan nar wa udkhilal jannah. Kata beliau rahimahullahu taala, maka jika tiga ini juga tidak membersihkannya, maka nerakalah yang membersihkannya.
Nerakalah yang mengeluarkan kotoran-kotorannya, sehingga diamnya dia di neraka itu disesuaikan dengan berapa banyak kotoran yang mau dikeluarkan. Hebat tidak kotoran yang mau dikeluarkan, kuat atau lemah tidak kotoran yang mau dikeluarkan, mengakar atau tidak kotoran yang mau dikeluarkan. Ini yang menjadi penentu berapa lama dia dalam neraka. Dan jika kotorannya sudah keluar, jadilah dia orang yang sudah murni, baik, bersih sudah, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Baik. Jadi berapa seluruhnya? 11. Dalam neraka disebutkan ada orang yang di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala keluarkan murni semata karena rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan umumnya adalah selama masih memiliki iman, sekecil apapun iman. Baik, mari kita lihat dan upayakan dihafal. Jadi tidak ada yang keluar kecuali sudah hafal ini 11. Oke. Yang pertama, pemurnian di dunia dengan berapa? 4. Pertama, bertobat. Yang kedua, beristighfar. Yang ketiga, al-hasanat al-mahiyah, kebaikan-kebaikan yang menggugurkan dosa. Yang keempat, al-masaib, musibah-musibah yang menimpa penggugur dosa. Ini saat kita hidup yang harus diupayakan. Yang pertama terhebat adalah taubat. Sebab taubat itu membersihkan dosa berapapun banyak, dosa berapapun besarnya. Bagaimanapun dosa itu, kalau dihadapi dengan taubat, pasti kita akan jumpai Allah Tawwaban Ghafura, Maha memberi taubat, menerima taubat, Maha memberi ampun. Ini bertobat. Yang kedua, beristighfar. Ada perbedaan taubat dengan istighfar. Kalau taubat, saya bertobat kepada Allah. Kalau istighfar, saya minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar minta supaya apa? Tertutup kesalahan kita, tertutup kekeliruan kita. Ini istighfar. Kalau taubat di sini hanya taubat harus dengan 4 syarat. Yang pertama, taubat nanti benar ketika hamba menyesali perbuatannya. Yang kedua, hamba meninggalkan perbuatan itu.
Yang ketiga, hamba bertekad kuat tidak akan mengulanginya. Dan yang keempat, ini khusus dosa antara hamba dengan yang lainnya, sesama makhluk, yaitu apa? Harus berlepas dari ikatan dosa dengan yang lainnya. Caranya, minta maafnya orang. Kalau dimaafkan, lepas. Atau kembalikan haknya orang yang diambil. Ambil barang, kembalikan barang. Ini 4. Dan semua ini harus didasari oleh hal yang paling mendasar, yaitu dia bertobat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilaihi matab, dan hanya kepada Allah al-matab, tempat kembali tobat. Tobat ini termasuk paling hebat dalam membersihkan. Sebab dia dosa besar bisa tuntas dengan tobat. Syirik akbar, kekafiran bisa tuntas dengan tobat. Dan ini termasuk tobat dalam Islam, itu termasuk anugerah besar untuk kaum muslimin. Sebab tobat dalam Islam itu apa? Terbuka terus menerus sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelam. Tobat untuk kaum muslimin itu apa? Terus menerus sampai nyawa di rongkongan, tetap terbuka. Dan diantara keistimewaan tobat untuk kaum muslimin itu cukup dengan ini. Kalau dulu, orang-orang dulu disuruh tobat apa? Disuruh bunuh dirinya. Ayo, bunuh diri. Itu tobat. Tapi dalam Islam, membunuh diri besar. Kita tidak disuruh membunuh diri, bertobat. Sesali, tinggalkan, bertekad kuat tidak akan mengulangi. Kalau misalnya terjatuh lagi, bertobat lagi. Terjatuh lagi, bertobat lagi. Berapa kali pun terjatuh, selama benar dalam tobatnya, Allah Subhanahu wa taala Maha memberi ampun. Sebab manusia apa? Kullu bani Adam khata'. Anak cucu Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in, yang terbaik dari yang bersalah siapa? At-tawwabun, yang bertaubat. Dan tobat dalam Islam harus kepada Allah semata. Sebab Allah semata yang memiliki hak ini. Tidak ada selain Allah. Kalau selain Islam, dan di sini kebodohan di luar Islam, tobat diminta kemana? Tobat diminta ke datang saya ke pimpinan ini, nanti dikasih surat taubat. Ini sudah saya terima taubat, kasih sekian persen lah. Ini kebodohan. Taubatnya justru apa? Menambah dosa.
Tobatnya justru kesyirikan yang semakin syirik, kekafiran yang semakin menghitam. Akan sangat baik lagi tobat itu ketika disertai dengan memperbanyak doa-doa yang maknanya taubat. Doa-doa untuk bertobat. Istighfar. Dan diantara kedahsyatan taubat itu terlihat jika disusul dengan amalan-amalan soleh yang merupakan lawan dari dosa. Kalau sebelumnya dosanya apa? Kezaliman, maka dia wujudkan amalan-amalan soleh yang merupakan bentuk-bentuk keadilan. Kalau sebelumnya dosanya berhubungan dengan mengambil haknya orang, maka di antara bentuk tobatnya dia wujudkan amalan soleh dengan justru berbagi. Itu hebatan tobat. Dan tobat ini bukan sekedar menggugurkan dosa. Tobat itu bukan sekedar menggugurkan dosa, tapi mengembalikan amalan. Bahkan menambah amalan dan derajat hamba. Itu tobat. Ada orang berdosa, dosa syirik, maka gugur amalannya. Gugur. Tobat yang benar, amalan ini kembali. Tidak hanya kembali, diangkat derajatnya lebih. Diangkat lebih hebat lagi, lebih mulia lagi dari sebelum dia melakukan syirik, dari sebelum dia melakukan dosa. Ini tobat. Lihat sahabat, 3 sahabat yang menunda-nunda, akhirnya tertinggal dari perang Tabuk. Mereka sebelum tertinggal melakukan kesalahan itu mulia. Ketika melakukan kesalahan, kena dosa ini. Ketika bertobat, dibersihkan dosanya, dan apa? Lebih mulia dari sebelumnya, diangkat derajatnya lebih tinggi. Ini tobat, sangat luar biasa itu tobat. Yang kedua, al-istighfar. Istighfar minta ampunan. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Istighfar bukan hanya habis melakukan dosa, tapi habis sholat juga istighfar. Habis sholat surah apa? Ayo, apa habis sholat? Istighfar. Sebab kita sholat ada kekeliruannya, perlu istighfar. Ada kekurangannya, perlu istighfar. Dan istighfar sekaligus menjaga amalan. Istighfar menjaga amalan. Sebab orang yang beristighfar sadar amalannya masih kurang, amalannya tidak seberapa. Akhirnya yang muncul astaghfirullah. Apalagi kalau kita punya ilmu, doanya Nabi saat
salat malam ketika sujud. Coba lihat, Nabi yang berdoa dalam keadaan salat malam, hebatnya di waktu yang sangat hebat, paling dekat dengan Allah. Dan ketika sujud itu kondisi salat paling dekat dengan Allah. Di situ Nabi bersabda membaca doa, la uhsi thana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Saya ya Allah tidak bisa membatasi pujian pembesaran kepadamu. Engkau sebagaimana yang engkau pujikan terhadap dirimu. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi yang sangat hebat itu, paling dekat kepada Allah, tetap mengatakan pujiannya Nabi itu belum. Kalau orang paham ini, maka bagaimanapun hebatnya amalan kita, harusnya yang muncul adalah astaghfirullah, beristighfar. Ini dalamnya istighfar, luasnya itu istighfar. Dan pimpinan istighfar adalah sayyidul istighfar. Yang kata Nabi, siapa yang baca di waktu pagi dalam keadaan yakin terhadapnya, maka akan digugurkan akan dijamin masuk surga. Kalau dia baca di waktu pagi yakin, kalau ditakdirkan meninggal sebelum sore, maka pasti masuk surga. Kalau dia baca di waktu sore yakin, kalau ditakdirkan meninggal pagi, belum pagi, maka dijamin masuk surga. Jaminan sehari semalam baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Dan ini Masya Allah di sekolah-sekolah kita itu bacaan hariannya anak-anak TK. Bacaan hariannya anak-anak TK. Lihat bagaimana anak TK. Ini salah satu zikirnya, doanya sebelum belajar. Belum lagi zikir doa yang lainnya. Dari situ terlihat perlunya di situ terlihat pentingnya pendidikan itu dan besarnya derajat pendidikan di kalangan ahli sunnah itu, besarnya manfaat. Kalau itu tertanam betul itu doa sejak kecil, masuk SD dipahamkan sedikit-sedikit maknanya, masuk SMP lebih dalam lagi dia memahami maknanya. Masuk SMA jangan tanyakan kalau sudah SMA masuk. Jangan tanyakan kalau sudah SMA. Mungkin sudah mengalahkan derajat paham kita. Kalau memang sejak kecil dia hafal dan terus dia praktekkan. Tinggal antum di rumah sudah baca, ingatkan saja. Biar antum tidak sebut sayyidul istighfar atau apa.
Sudah baca ini, Allahumma anta rabbi. Langsung ikut terus itu. Yang repot kalau orang tuanya tidak hafal. Baik. Di SD terbiasa sudah. Iya. Meningkat pahamnya. Karena di sekolah mulai dipahamkan artinya. Pahamkan artinya. Dia belum terlalu paham, tapi tertinggal itu artinya. Semakin bertambah dewasa, semakin bertambah pahamnya. Oh, saat dia baca semakin. Coba kalau 6 tahun di SD, dia baca dengan ilmu. Jadi apa itu? Sayyidul Istighfar. Terus dia baca lagi di SMP 3 tahun. Jadi apa itu Sayyidul Istighfarnya itu? Masuk SMA, woi, luar biasa sudah itu. Dan itu penyelamat betul. Istighfar itu penyelamat seluruh perkara. Semua urusan kita akan sulit ketika ada dosa, ada maksiat. Dan dengan istighfar gugur itu, hilang itu. Dengan istighfar gugur, hilang. Berarti istighfar apa? Memudahkan urusan. Sebab dia menghilangkan apa? Sebab sulitnya urusan. Makanya lihat Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Iya. Didatangi sama umat, ada yang datang masalah ini, datang masalah ini, datang masalah ini, yang lain datang lain lagi masalahnya, yang lain datang lain lagi masalahnya. Semuanya dia kasih satu resep, istighfar. Terus perbanyak istighfar. Semua permasalahan hadapi dengan istighfar. Minta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehebatan istighfar itu saat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidul Istighfar kehebatannya apa? Saat dibaca mukinan, yakin terhadap. Jadi dia baca Allahumma anta rabbi. Coba lihat kalimat. Ya Allah, apa? Anta Rabbi, wahai yang maha berhak untuk disembah. Hanya kepadamu saya beribadah, tidak kepada selainmu. Anta, engkaulah Rabbi, Rabbku, yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur saya. Kemudian lebih dalam lagi, Rabbi yang menuntun saya bisa mengenal sunnah. Itu rububiyah Allah kepada kita. Menuntun saya bisa sholat berjamaah. Dulu susahnya ke masjid. Sekarang gimana? Itu Allah yang ngatur. Nah, kalau kita sudah masuk mengatakan anta rabbi dan mengingat rububiyah khusus itu, maka kalimat anta rabbinya lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Semakin kita bilang anta rabbi, kemudian semakin kita ingat kekhususan perlakuan Allah kepada kita, maka itu akan semakin hebat. Berarti apa? Istighfar itu sangat ditentukan oleh bagaimana dalamnya kita, benarnya kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sampai habis doa. Ini istighfar. Perbanyak.
Di antara doa-doa istighfar yang sangat praktis, ya, setiap duduk, bangun, setiap bermajlis, tinggalkan tempat, maka baca. Apa? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, selesai sudah majelis. Sering baca kafaratul majlis. Ingat ikhwah, ini bacaan bukan hanya kafaratul majlis, majlis ilmu. Lebih penting lagi ini dibaca majlis ngopi. Iya, majlis duduk-duduk di luar, cerita-cerita. Iya, di rumah-rumah sawah, cerita-cerita. Di kandang, cerita-cerita. Di toko, di pasar, cerita-cerita. Bangun, baca. Itu lebih diperlukan di situ. Bahkan ini dibaca juga, iya, habis sholat. Habis sholat, mau pindah, mau bangun, iya, baca. Kafarah, penggugur dosanya saat duduk-duduk. Dan diantara istighfar yang sangat baik ini, baca 3 ini. Gugur seluruhnya walaupun sebanyak buih di lautan. Astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar dan tobat sama tadi. Astaghfirullah, saya meminta ampunan hanya kepada Allah. Alladzi la ilaha illahu, yang mana tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Dia. Al-Hayyul Qayyum, Dialah yang maha hidup dan segala kehidupan datang darinya. Dialah yang maha menegakkan segalanya. Dialah yang maha berdiri sendiri, yang seluruhnya tegak olehnya. Wa atubu ilaih, dan hanya kepadanya saya bertobat. Baca 3 kali, gugur dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Apalagi kalau sampai baca astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Maka ini sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis, tidak salah ingat, tuba li abdin wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tubah, kehebatan besar bagi hamba saat dia jumpai dalam lembaran amalannya istighfar terbanyak. Dan istighfar itu gampangnya, baca astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Manikah ini akan menjadikan kita di hari kiamat orang yang paling hebat amalannya, kecuali yang datang semisal kita atau mungkin lebih. Ini berbanyak istighfar. Ayo dalam sehari astaghfirullah wa atubu ilaih, cicil-cicil dah apa-apa. Suka cicil-cicil, kan ringan, dibayar sedikit-sedikit. Ini juga kalau berat 100 kali. Iya. Habis subuh. Iya. Habis ini sambil jalan-jalan 10, 20. Astagfirullah. Iya. Cepat. Tapi kalau diseriusi, tidak sampai 5 menit selesai. 5 menit itu apa? Minum kopi.
Itu minum kopi gelas pertama. Iya. Atau yang suka minum tuak-tuak. Iya, tuak manis, bukan tuak pucuk. Yang manis. Istighfar. Coba itu harian. Ada amalan seperti itu. Terkumpul. Luar biasa. Di akhirat tidak bisa tergambarkan ketakjuban kita terhadap amalan itu. Bagaimana Allah membalas amalan itu. Baik. Yang kedua, al-hasanat al-mahiyah. Kebaikan-kebaikan yang menggugurkan dosa. Oh, dan ini sangat banyak. Sangat banyak kebaikan dalam Islam menggugurkan dosa. Sangat banyak. Termasuk yang paling praktis menggugurkan dosa. Dzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa banyak dosa sudah gugur? Itu dikir-dikir, doa-doa, luar biasa. Coba lihat doa masuk pasar. Apa itu doa masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang terjadi? Dapat 1 juta hasanah. Terus terangkat kedudukannya 1 juta derajat. Terus gugur dosanya 1 juta dosa. 3 juta sudah. Padahal baca ini saja. Masuk pasar biar tidak belanja. Sekedar masuk saja. Senyum-senyum sama kenalan di dalam. Salam, keluar. Untung-untung kalau ada yang kasih. Masuk pasar, tidak perlu bawa uang, dapat 3 juta. Dan 3 juta tidak tanggung-tanggung, 3 juta hasanah. 1 juta hasanah, 1 juta pengguguran dosa, 1 juta pengangkatan derajat. Dalam hadits lain, dan dibangunkan untuknya istana di surga. Coba lihat hebatnya istighfar, doa-doa dalam Islam itu menggugurkan dosa. Belum lagi amalan solat. Solat mulai dari berwudunya sampai selesai solat, pengguguran dosa semuanya. Berwudunya apa? Gugur dosa seiring dengan jalannya ke masjid, gugur dosa. Setiap langkahnya gugur dosa. Dan di antara amalan penggugur dosa yang tak tertandingi adalah sedekah. Sedekah. Ini amalan ini kalau sedekahnya sedekah jariah lagi, sedekah untuk penuntut ilmu, sedekah untuk masjid yang terus dimakmurkan, maka menjadi pengguguran dosa walaupun sudah di alam kubur, bahkan menjadi penyelamat di padang mahsyar, bahkan sekaligus apa? Menjadi apa? Kebaikan sampai masuk ke dalam surga, sebab jariah terus mengalir. Itu sedekah. Amalan al-hasanat al-mahiyah. Dan diantara cara yang paling baik menjadikan amalan penggugur dosa adalah setiap berdosa susul segera dengan amal. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunt.
wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan susul dosa dengan kebaikan, maka dia akan hapus. Umar radhiyallahu anhu, padahal ini sekedar pendapat, Umar radhiyallahu anhu ketika pernah berpendapat begini dan begini, dan beliau melihat ini salah, beliau mengatakan, saya langsung segera susulkan dengan amalan-amalan. Langsung susul dengan amalan-amalan. Baik, ini al-hasanat al-mahiyah. Yang keempat, al-masaib al-mukaffirah. Musibah-musibah yang menggugurkan dosa. Dari empat ini, kalau tiga yang pertama kita harus upayakan, kalau yang terakhir tidak diupayakan. Masa orang sengaja kasih dirinya musibah? Tabrak saya mau dapat musibah supaya gugur dosa saya. Sengaja makan batu, makan racun, makan ini supaya dapat musibah, supaya sakit. Itu terlarang. Dalam Islam, kewajiban kita adalah menghindarkan diri dari bahaya. Tapi ingat, Allah sudah menetapkan, dan itu tanda cintanya Allah kepada hamba. Idza ahabballahu qauman ibtalahu. Jika Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan turunkan bala kepada kaum itu. May yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Siapapun yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan turunkan padanya musibah. Musibah yang turun kita tidak inginkan. Kita tidak inginkan, tapi jadi apa? Jadi penggugur dosa. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita sikapi dengan kesabaran, bukan sekedar gugur dosa, dapat pahala sabar, terangkat derajat. Kalau disikapi lebih dalam lagi, lebih hebat lagi. Di balik musibah sangat banyak hikmah. Tapi hikmah paling dasar dari musibah adalah gugur dosa. Kalau orang paham ini, di situ kita bisa lihat, bisa kita pahami haditsnya Nabi. Lihat haditsnya Nabi, hamba yang terkena musibah, apa yang dia bilang? Alhamdulillah. Baru kemudian dia bersabar. Tak dapat musibah, apa yang dia bilang? Alhamdulillah. Muncul sabar. Ayo, apa bacaannya Nabi kalau dapat berita-berita yang membahagiakan? Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau dapat musibah, berita-berita yang tidak baik, alhamdulillah. Tetap alhamdulillah ala kulli hal, dalam keadaan apapun. Kenapa memuji Allah? Sebab dia tahu, jangankan nikmat, musibah saja Allah inginkan kebaikan besar untuk kita. Gugurnya dosa. Sudah berapa? 1. Tobat dengan syarat-syaratnya. 2. Istighfar dengan ketentuan-ketentuan tadi. 3. Hasanat mahya. Ini banyak sekali, luar biasa banyak. Di antara yang paling praktis, doa, istighfar, zikir. Hasanat yang mahya, yang paling hebat, yang wajib-wajib, kemudian susul dengan sunnah-sunnah. Sangat. Baik, yang keempat, musibah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau ini tidak membersihkannya, maka dia akan dibersihkan di alam barzakh dengan 3 hal.
Lihat yang pertama. Yang pertama beliau sebutkan 3. Yang pertama itu solatnya orang beriman, istighfarnya mereka, syafaatnya mereka. Ini nih. Orang beriman mensolatkan dia, doakan dia, istighfarkan dia. Kapan itu? Saat solat jenazah. Kapan itu? Lagi? Setelah dikubur, doakan. Setelah dikubur, Nabi minta istaghfiru li akhikum was'alu lahu tsabat. Mintakan ampunan untuk saudaramu dan mintakan dia kekokohan bisa menjawab pertanyaan, sebab saat ini dijawab, ditanya. Kalau berhasil menjawab, dia akan berada dalam kenikmatan, dalam barzakh. Kalau tidak, maka akan tersiksa. Syafaat itu sebab doa kita itu penolong. Apalagi kalau sampai apa? 40. Dalam sebuah hadis kalau 40 orang yang bertauhid yang mensalatkan, maka dijamin. Ini bagusnya. Berarti bagaimana caranya dapat ini? Ayo, bagaimana caranya dapat ini? Berteman dengan orang-orang baik. Tinggal sama orang-orang baik. Kalau berteman dengan orang-orang jelek, maka apa? Sudah, orang-orang jelek yang sholatkan. Gimana caranya bisa diterima? Tinggal bersama dengan orang-orang jelek, orang-orang jelek yang sholatkan. Asal disolatkan saja. Tidak dapat ya. Gimana lagi caranya dapat ini? Di antara cara dapat ini adalah apa? Kita sering sholatkan saudara kita, maka pasti Allah akan balas al-jaza min jinsil amal. Tapi kalau kita malas datang sholat jenazah, orang juga nanti malas juga datang. Nah, di sini perlu sekali saat sholat jenazah, itu luar biasa. Harus betul-betul ikhlas dalam meminta, harus betul-betul jujur dalam memohon. Minta betul ampunan saat sholat jenazah. Mintakan betul ampunan untuk saudara kita. Maka jangan bilang kita tidak dapat apa-apa. Kita sudah dapat pahala sholat jenazah, kita dapat pahala sholat. Kalau kita jadi sebab saudara kita diampuni, maka kita dapat ampunan semisal itu. Jadi tidak ada ruginya, betul. Bahkan untung besar. Terus kalau belum bersih dengan itu, maka ada fitnah kubur. Fitnah kubur, hanya mengerikan fitnah kubur. Pengerian kedahsyatan kubur itu la ilaha illallah. Ada orang yang Nabi sebutkan di kuburnya dihimpit sampai rusuk-rusuknya saling masuk. Ada yang dihantam dengan hantaman palu, yang seandainya palu itu dihantamkan ke gunung, gunung akan jadi tanah, bukan jadi batu-batu, jadi tanah, hancur. Ada yang tidak sampai seperti itu, tapi siksaan di kubur itu ada, sangat mengerikan. Tapi bagi orang yang beriman, yang terkena siksaan, itu tidak seterusnya. Wallahu alam. Dan siksaan itu untuk apa? Pembersih, dan itu kebaikan bagi kita. Sebab sangat mengerikan kalau dibersihkan nantinya di padang mahsyar. Pada mahsyar lebih mengerikan daripada keadaan di alam kubur. Lebih mengerikan lagi kalau dibersihkan di dalam neraka. Tetapi paling enak kalau dibersihkan di dunia.
dengan musibah-musibah. Itu paling enak. Tapi mau lebih enak, mau lebih enak lagi dengan doa, taubat, istighfar. Baik. Yang ketiga, apa yang pertama? Kedua, dikubur. Doanya, salatnya, istighfarnya, syafaatnya, kita kaum muslimin. Baik. Yang kedua, fitnah kubur, menggugurkan. Yang ketiga, hadiah-hadiah kaum muslimin kepada saudara. Termasuk ada orang sudah lama meninggal, kita doakan. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa, luar biasa itu doa itu. Rabbi ghafirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisab. Itu doa. Kita bersedekah, sedekahkan, kita niatkan untuk sahabat kita, kenalan kita. Hajikan mereka, itu pahala besar. Ada ulama-ulama besar, Allahumma sayyiban nafi'an. Ada ulama-ulama besar, itu apa? Tidak sempat haji. Ibnu Hazm al-Andalusi tidak sempat haji kan? Perjalanan jauh sekali, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan perkara-perkara. Akhirnya apa? Ulama-ulama besar yang sekarang itu hajikan mereka. Ada mufti Syekh Shalih Al-Utsaimin sekarang mufti Saudi itu hajikan Syekh ini, dia haji memang menghajikan mereka. Lihat para ulama memenuhi haknya para ulama sebelum mereka hajikan. Itu sampai dengan izin Allah. Syekh Abdul bin Baz hajikan Syekh Masyayikh. Imam An-Nawawi termasuk tidak sempat haji. Lihat Imam An-Nawawi. Susah haji dulu. Kalau sekarang gampang sekali. Dulu berapa perjalanan berbulan-bulan. Sekedar berjalan berbulan-bulan itu kalau selamat alhamdulillah. Terus belum lagi makannya. Dan seterusnya banyak sekali perkara yang harus disiapkan. Sedekahkan sedekah atas nama mereka. Kalau kirimkan suratul Fatihah, ini ditinggalkan. Tidak ada petunjuknya. Tapi sebagian masyayikh, sebagian ulama bolehkan, menganggap dia masuk jenis sedekah. Dia masuk jenis sedekah. Hanya beberapa masyayikh menegaskan itu bid'ah. Tidak ada tuntunannya. Jadi menghadiahkan begini sampai tidaknya harus sesuai dengan petunjuk. Sebab sampai tidaknya itu perkara gaib. Perkara gaib. Perkara gaib tidak ada jalur akal di situ. Tidak ada jalur kira-kira, harus jalur jelas. Nabi tuntunkan berarti bisa. Doa, sedekahkan, hajikan, puasakan, dan seterusnya. Untuk ahli warisnya misalnya. Baik, ini di alam barzakh akan menjadi apa? Kebaikan besar. Kita tambahkan apa lagi di sini di alam barzakh? Saya sebutkan 3. Bisa ditambahkan di sini apa di alam barzakh? Ayo dalam hadis yang Nabi sebutkan, "Idza mata ibnu Adam in khata'a amaluhu illa min thalath." Jika anak cucu Adam meninggal, terputus amalnya, terputus kecuali dari 3 jalur ini, 3 jalur penembus alam barzakh. Apa? Sedekah jariah. Nah, ini bisa diusahakan. Masih hidup. Miliki sedekah yang kita harapkan wafat kita tetap mengalir. Itu sedekah jariah, bukan sekedar membeli. Ada sedekah langsung habis.
Tapi yang diinginkan bagaimana sedekahnya terus menerus. Seperti tanah wakaf, bangunan, yang mengalir, sumur, dia persiapkan sumur ini, sumber airnya terus menerus. Selama orang pakai, manfaatkan, mengalir terus. Lahan berproduksi, ada pohon, ini pohon, akan terus menerus diproduksi. Ditanam kembali, diteruskan apa semuanya. Itu jariah, amal jariah. Yang kedua, anak soleh yang mendoakan. Ini jadi yang tidak punya anak, yang belum nikah, cepat punya anak. Salah satu niat besar menikah adalah saya dapat ini amalan. Jadi ini amalan doa anak soleh itu bukan sekedar menggugurkan dosa, tapi mengangkat derajat, memperhebat kenikmatan di alam kubur. Doa anak soleh. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhum ma rabbayani shaghira. Ikutkan kaum muslimin yang lainnya, Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Ikutkan. Baik, yang ketiga apa? Ilmu yang termanfaat. Jadi sebab tersebarnya ilmu. Jadi sebab tersampaikannya ilmu. Sebarkan ilmu, maka apa? Kita meninggal, ilmu tetap mengalir, menjadi penggugur dosa, penambah derajat. Jelas? Baik. Terus, kalau ini tidak membersihkan, maka apa kata beliau? Di mauqif, di padang mahsyar dibersihkan dengan 3 hal. Yang pertama, dahsyatnya hari kiamat. Jadi orang akan mengalami apa? Kedahsyatan hari akhirat disesuaikan dengan kadar dosanya. Ada dalam hadis sebutkan, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada sampai mau ditenggelamkan dengan itu siksaan. Dan kedahsyatan ini penggugur dosa. Yang kedua, syafaatnya yang memberi syafaat. Dan ini sangat banyak. Sangat banyak. Di antaranya apa? Anak-anaknya kaum muslimin yang meninggal belum balik. Anak-anak kecil yang meninggal. Ini tidak akan biarkan orang tuanya, kecuali dia tarik masuk ke dalam surga. Minta terus kepada Allah, tidak pernah berhenti, kecuali orang tuanya sudah. Jadi kalau ada meninggal memang sedih, tetapi bersabar. Kita untuk anak-anak kaum muslimin. Justru orang tuanya yang masih masalah. So kalau orang tuanya tidak berhak dapat syafaat, tetap tidak bisa. Apa yang menolak syafaat? Kalau di atas kesyirikan, meninggal di atas kekafiran, itu tertolak syafaat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah mereka yang mengatakan la ilaha illallah betul-betul murni dari dalam hati. Ini yang paling berbahagia. Berarti yang paling tidak berbahagia siapa? Di atas syirik, tertolak. Baik, apalagi syafaat? Ada syafaat Nabi dan Rasul. Syafaat terbesar syafaatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mau dapat syafaatnya Nabi, harus bertauhid, terus banyak berselawat. Banyak berselawat. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak berselawat. Setiap saat banyak berselawat. Apalagi habis doa. Jangan ada doa kita tidak ada salawat.
Apalagi kalau waktu-waktu hebat berselawat. Kapan itu? Malam Jumat, hari Jumat, perbanyak selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Atau baca lebih lengkap salawat dalam solat. Allahumma sholli ala. Terus Wadih? Apa lagi? Syafaatin. Syafaat para malaikat, orang-orang beriman. Syafaat puasa, amalan-amalan. Syafaatnya Al-Qur'an. Puasa akan datang beri syafaat. Dia tidak tinggalkan orang yang berpuasa harus selamat. Dan diantara pemberi syafaat yang paling hebat yang Allah izinkan ialah Al-Quran. Nabi bersabda, Al-Quran itu apa? Syafi'um musyaffa' mahilum musaddaq. Ini 4 sifat Al-Quran. Syafi' Allah sifat ini, sifat syafi' pemberi syafaat. Musyaffa' pasti diterima syafaat. Kalau Al-Quran. Syafi' musyaffa'. Mahil musaddaq. Mahil apa? Mahil terus berusaha. Dia tidak mau berhenti kecuali harus selesai. Selesai, dia upayakan lagi yang lain. Selesai, dia upayakan lagi yang lain. Dan musaddaq. Semua usaha Al-Quran pasti dibuktikan. Karena itu orang yang paling berbahagia dengan syafaat adalah mereka yang punya Al-Quran bersama dengan Quran. Hidup meninggal di atas Quran. Baik, dan lain-lainnya. Yang terakhir apa? Maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maafkan dia. Dan ini yang terbesar dari semuanya. Ini yang terbesar dari semuanya. Ini yang terbesar dari semuanya. Bahkan semua tadi itu adalah bahagian dari apa? Maha maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terbesar dari semua. Karena itu semua upaya kita untuk selamat, untuk bersih dari dosa, untuk beristighfar, itu apa? Semuanya apa? Pasrahkan, maksimalkan, perhebat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf. Afu, maafnya Allah. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Lihat Aisyah radhiyallahu anha. Minta sama Nabi, ya Rasulullah, kalau seandainya malam ini Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Kalau seandainya ini Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Nabi suruh apa? Nabi suruh baca, bilang, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Memaaf, mencintai memaafkan, maka maafkanlah. Ini untuk dapatkan ini, mulai sekarang perbanyak minta maaf. Mulai sekarang perbanyak minta maaf dan yakin sehingga apa? Di akhirat terkumpul ini. Mulai sekarang minta maaf. Ada zikir pagi sore yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayk min khalfik wa an yaminik wa an shimalik wa an fawqik wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Nabi tidak pernah tinggal. Ya Allah, saya meminta maaf dan mu'afah, afiat, sehat di dunia dan di akhirat. Terus minta lagi, ya Allah, saya minta maaf dan afiat, sehat, selamat di dini, pada agama saya, pada dunia saya, pada keluarga saya, pada harta saya. Baru kemudian, ya Allah, ustur aurati,
tutup kesalahan-kesalahanku. Wa amin rawati, dan beri keamanan, jaminan keamanan dari hal-hal yang saya takuti. Terus minta yang terakhir, Allahumma hfadni, ya Allah jaga saya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Wa a'udzu bi'azamatika, dan saya minta perlindungan kepadamu dengan kebesaran dan keagumanmu, an uqtala min tahti, dari ditenggelamkan dari bawah. Untuk dari bawah diminta khusus. Ini harus mulai sekarang perbanyak meminta. Termasuk doa tadi itu bukan hanya doa untuk malam Lailatul Qadar, itu bisa dibaca, bisa jadi doa-doa umum. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak, dan sebaik-baik membaca doa, pilih waktu-waktu mustajab saja. Seperti ini saat turun hujan, waktu mustajab. Ini termasuk keunggulan kita, tidak didapat di negara-negara Arab. Negara Arab susah hujan, kalau kita kebanjiran, dia kurang berdoa juga. Setiap turun hujan, tahtal matar, kata Nabi, di bawah naungan hujan itu doa mustajab. Antara azan dan qamat, sepertiga malam terakhir ketika sujud sebelum salam, saat safar, saat berbuka, sepertiga malam terakhir, Jumat sore, itu doa-doa mustajab. Baik, kalau ini tidak membersihkan, maka apa yang terakhir? Neraka pembersihnya. Selama punya iman, maka dibersihkan. Ayo coba disebut. 1, tobat. 2, istighfar. 3, kebaikan-kebaikan menggugurkan dosa. Ini sangat banyak. 4, musibah-musibah menggugurkan dosa. Terus di alam barzah, doa, syafaat, istighfarnya, saat salat jenazah, saat pengantaran kaum muslimin terhadapnya. Kedua, fitnah kubur, itu menggugurkan dosa. 3, hadiah-hadiah kaum muslimin padanya, apalagi anak dekat. Dan kita tambahkan 3 itu, sebut Nabi, apa itu? Sedekah jariah, doa anak soleh, amalan, ilmu yang bermanfaat. Miliki yang seperti ini. Dan ini juga bukan hanya di alam barzah, di negeri akhirat, sampai menjadi sebab-sebab kebaikan di dalam surga. Baik. Terus di padang mahsyar apa? Kedahsyatan. Ini beragam kedahsyatannya, tergantung kondisi dosa. Terus syafaatnya, memberi syafaat, ini banyak juga. Jadi mau dapat ini harus upayakan. Harus upayakan. Harus upayakan. Punya Quran, punya apa? Punya puasa, punya, jadi pemberi syafaat. Terus ini yang terbesar dari semuanya, maafnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekarang kita upayakan. Jadi semua ini kuncinya sekarang. Semua ini diupayakan. Mau selamat di alam barzah apa? Sekarang juga. Apa di antara doa terhebat untuk alam barzah? Doa yang dibaca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dan pelindungan. Baik. Ini beberapa nasihat, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menuntun kita untuk beristighfar, taubat kembali kepadanya, dan menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hambanya, mampu dengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.